Selamat jumpa saudara-saudari sahabat Yesus yang setia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, Yuk Daha, berbicara seputar Gereja Katolik. Baiklah para saudara, sahabat Yesus yang setia, sebagaimana biasa, saya perkenalkan diri, saya seorang guru agama. Oleh karenanya maka apa yang saya bicarakan di sini lebih seputar pertanyaan-pertanyaan siswa di sekolah atau di ruang kelas yang saya berpikir mungkin ada baiknya bila kita juga melihat secara bersama-sama di sini. Baiklah para saudara sahabat Yesus yang setia, ada sebuah pertanyaan siswa, yakni apa saja nama busana liturgis yang dipakai imam saat merayakan Ekaristi dan bagaimana urutan pakaian liturgis itu. Nah demikian para saudara. Nah para saudara sahabat Yesus yang setia, kalau kita lihat imam memang selalu wajib memakai pakaian liturgis saat merayakan Ekaristi. Dan biasanya seorang imam memakai 5 jenis pakaian liturgis itu. Pertama-tama pastor akan memakai amik. Setelah itu ia akan mengenakan alba. Lalu ia memakai single. Setelah itu ia memakai stola. Dan paling luar ia memakai kasula. Nah, apa pengertian dari masing-masing pakaian liturgis itu? Mari kita lihat bersama-sama. Amik. Amik adalah selembar kain lenan putih berbentuk segi empat dengan 2 tali panjang di 2 ujungnya. Imam mengenakan sekeliling leher menutupi bahu dan pundak, menyilangkan kedua tali di depan, dan lalu membawa tali ke belakang punggung, melilitkannya sekeliling pinggang dan mengikatkannya dengan suatu simpul. Tujuan praktis amik adalah untuk menutupi jubah biasa imam dan untuk menyerap keringat dari kepala dan leher. Sementara tujuan rohani amik adalah mengingatkan imam akan nasihat Santo Paulus, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, sebagaimana dalam Efesus bab 6 ayat 17. Kedua, alba. Alba adalah pakaian putih panjang hingga sebatas pergelangan kaki dan memiliki lengan panjang hingga pergelangan tangan. Kata alba dalam bahasa Latin artinya putih. Tujuan rohani alba adalah mengingatkan imam akan pembaptisannya saat kain putih diselubungkan padanya guna melambangkan kemerdekaannya dari dosa, kemurnian hidup baru, dan martabat Kristiani. 3. Single. Single adalah tali yang tebal dan panjang dengan jumbai-jumbai pada kedua ujungnya yang diikatkan sekeliling pinggang untuk mengencangkan atau merapikan alba. Single merupakan simbol nilai kemurnian hati dan pengekangan diri. Single dapat berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Single adalah bagaikan ikat pinggang. Tujuan rohani single adalah mengingatkan imam akan nasihat Santo Petrus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus bab 1 ayat 13-15. 4. Stola. Stola adalah semacam selendang panjang kira-kira 4 inci atau kurang lebih 10 cm lebarnya. Warnanya sama dengan kasula yang dikalungkan pada leher.
Stola merupakan simbol bahwa pemakainya sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengudusan atau imamat. Secara khusus sesuai dengan doa ketika mengenakannya, stola dimaknai sebagai simbol kekekalan. Sebelum pembaharuan Konsili Vatikan II, stola disilangkan di dada imam untuk melambangkan salib. Stola juga berasal dari budaya masa lampau. Para rabi mengenakan selendang doa dengan jumbai-jumbai sebagai tanda otoritas mereka. Stola yang disilangkan juga merupakan simbolisme dari ikat pinggang bersilang yang dikenakan para prajurit Romawi. Satu ikat pinggang dengan pedang di pinggang dan ikat pinggang lainnya dengan kantong pembekalan, misalnya air dan makanan. Dalam arti ini, stola mengingatkan imam bukan hanya pada otoritas dan martabatnya sebagai imam, melainkan juga tugas kewajibannya untuk mewartakan sabda Allah dengan gagah berani dan penuh keyakinan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani bab 4 ayat 12. Dan untuk melayani kebutuhan umat beriman. Sekarang imam mengenakan stola yang dikalungkan pada leher dan ujungnya dibiarkan menggantung, tidak disilangkan. Stola yang sempit biasanya dikenakan di dalam kasula, sedangkan stola yang lebar dikenakan di atas kasula. 5. Kasula. Kasula disebut juga planeta, adalah pakaian luar yang dikenakan di atas alba dan stola. Kasula merupakan busana khas imam, khususnya selebran dan korselebran utama, yang dipakai untuk memimpin perayaan Ekaristi. Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Selama berabad-abad, model kasula telah mengalami beberapa perubahan dan variasi. Kasula berasal dari kata Latin casula, yang artinya rumah. Tujuan rohani kasula adalah mengingatkan imam akan kasih dan pengorbanan Kristus. Sebagaimana Alkitab berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam Kolose bab 3 ayat 14. Demikian tadi para saudara sahabat Yesus yang setia, pakaian liturgis yang dikenakan oleh imam saat perayaan Ekaristi telah kami terangkan kepada kita. Mudah-mudahan lewat penjelasan ini, pengetahuan kita tentang pakaian liturgis saat perayaan Ekaristi semakin baik, dan dengan demikian semoga kita pun semakin terbantu dalam perayaan Ekaristi, dan pada gilirannya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih.